masa laluku. Ia menangis di pelukanku, lalu berkata, pertahankan aku. Recording in progress. Ya, assalamualaikum Bang Rahman. Waalaikumsalam. Ya Bang Rahman, ini terima kasih. Ini terima kasih Bang Rahman sudah berkenan hadir yang kedua kali Bang. Artinya ingat ya waktu zaman perdana dulu ya. Pertama nomor satu, vlog nomor satu tuh Bang Rahman sama Pak Uus ya. Sekarang ke-23, insya Allah ke-23 nih Bang Rahman. Jadi nggak nyangka juga. Nggak nyangka juga 8 minggu karena saya ada stripping itu programkannya seminggu 3 kali Bang. Ada 1 kali minggu itu 2 kali kemarin. Nah ini insya Allah ada yang ke-23. Ya ini aja Bang, ngalir aja gitu ya. Nggak tahu nih gimana juga. Tapi ya intinya basisnya adalah silaturahmi gitu. Sehingga ya mungkin Bang Rahman juga mengerti ya, pertama kita masih grogi. Tapi saya tidak ada maklum aja Pak. Kenapa yang pertama maklumnya? Nggak belajar. Oh, enggak lah. Kalau saya juga, aduh gimana nih ngomong apa, termasuk ini kan nggak nyala kemarin tuh mikrofon yang dari sini. Oke, Bang Rahman, jadi terima kasih sekali lagi karena ini Bang muncul kedua kalinya di dalam Planet Traksi. Di sini saya akan mencoba lebih fokus lagi kepada apa yang pernah disampaikan Bang Rahman ya mengenai, jadi selama saya berdiskusi secara online Zoomcast bersama narasumber yang beragam, khususnya memang saya melakukan komparasi tidak hanya perkebunan tapi juga dengan mining ya, yang terdekat itu kan Bang, sama-sama ada workshopnya gitu, termasuk juga dengan mill atau PKS di luar dari tempat kita kerja zaman dahulu ya. Itu memang komitmen dari top manajemen Bang, yang pernah Bang ungkapkan pertama itu di vlog pertama perdana itu, komitmen dari top manajemen itu memang beda gitu. Karena kalau nggak salah Bang juga sempat sampaikan itu gimana pemahaman top manajemen atau owner gitu ya terhadap terhadap aset gitu ya, terhadap aset unit alat berat maupun aset transporter dan termasuk aset SDM-nya gitu. Ada yang cuma ya yang penting ada dulu gitu ya, sehingga organisasinya juga ada di bawah gugus tugas dari estate gitu ya. Namun ada juga Pak yang saya kemarin narsum itu tetap di bawah estate, tapi komitmennya lebih kuat gitu, lebih kuat terhadap khususnya terhadap pengadaan supaya benar-benar bisa lebih cepat gitu Bang, memangkas beberapa simpul birokrasi dan difasilitasi untuk pengadaan. Memang tidak seperti yang di mining ya. Kalau di mining batu bara, nikel yang besar-besar itu representative office dan warehouse-nya agen tunggal itu ada di tempat Bang. Jadi preventive maintenance bisa di product service bisa disiapkan semua Bang berdasarkan schedule yang telah disepakati. Bahkan mereka melakukan prediktif seperti pemeriksaan undercarriage setiap 250 HM gitu ya. Semuanya diperiksa Bang, termasuk oli, analisa oli, karena ada pasti ya kontaminasi selama dia beroperasi. Itu luar biasa. Dan kesimpulannya satu Bang Rahman, bahwa mereka bukan anti ya dengan fabrikasi, revisi, renovasi, rekondisi, tidak anti, tapi mereka lebih memilih lifetime yang tepat gitu. Kalau memang sudah dinyatakan lifetime-nya itu sudah lewat, sudah benar Pak. Ya sudah gitu loh, nggak usah direkondisi dan sebagainya, kecuali catatan untuk backup dan sebagainya. Namun backup itu pun beda karena mereka representatif itu ada di sana semua. Seperti itu ya Bang. Benar. Nah, tapi sebelum menuju ke situ nih, Bang Rahman mungkin bisa menceritakan sedikit yang Bang Rahman lakukan hari ini terhadap tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi di
divisi traksi, khususnya di Benar. perkebunan. Ternyata abang ini sekarang crop yang ini ya, crop karet ya. Saya masih menduga sawit atau perkebunan sawit gitu bang. Nah ini bisa cerita bang. Tapi tanpa itu ya. Kenapa bang? Agak putus-putus bang. Sistemnya agak berbeda Pak. Oke. Tapi kebetulan di sini jadi kalau dulu mereka nyabut apa? Di karet Ya. tahun 2002 inilah sebagian karet Oh maaf bang Rahman. Agak putus-putus bang Rahman. Bagian karet. Mungkin sinyal ya. Sinyal agak tidak bersahabat ini kayaknya. baik Pak. Ini. Di manajemen sekarang Iya. ada dua komoditas, Oke. sawit dan karet. Oke. Kebetulan saya kemarin melamar ke pabrik karetnya. Iya. Nah, di dalam manajemen pabrik karet ini saya bergabung, ada di sana departemen traksi. Oke. Dan posisi saya di dalam pabrik karet itu memanage transportasi khusus karet Oh iya. dari kebun karetnya ke pabrik kami yang tempat mengolah karetnya. Untuk yang sawit, kebetulan setiap estate dan kebun itu punya truk Pak. Ya. Dan ada juga pihak ketiga vendor. Oke, kontraktor atau koperasi. Tapi kebetulan saya berada di manajemen pengolahan pabrik karetnya, Iya. saya tidak bersinggungan langsung dengan saat ini ya, Iya. dengan proses transportasi sawitnya. Oke. Ya. Karena dari pihak estate punya truk sendiri dan ada di sini koperasi perusahaan bekerja sama untuk membuat sawitnya. Di samping itu juga kami truk ini terbataskan Pak di pabrik karet. Kami juga bekerja sama manajemen koperasi perusahaan untuk angkut karet cair itu Pak. Oh iya, latex. Jadi yang kami oleh latex cair dan latex yang sudah tergabung beku. Ya, Benar. Oh iya. Benar. Oke, Pak Rahman, artinya di sini ada dua komoditas sawit tetap ada, ya, Iya, Pak. dan satu lagi yang karet ya, gitu. Benar. Namun karakternya kan berbeda ya, Pak Rahman ya, dalam kutipan. Berbeda, Pak. Iya, karena yang satu bisa restan, yang satu nggak bisa restan kayaknya itu, Pak. Alhamdulillah Bapak bisa mengerti Pak. Iya Pak. Resiko pembukuan Pak, terutama beberapa belum sebelum sampai ke pabrik itu tantangan lebih. Iya. Nah itu artinya kalau tadi abang sebut mengenai ada pengelolaan dengan pihak ketiga koperasi ya, koperasi ya. Nah koperasi sendiri kan berarti abang lepas ya dari subjek tugas perawatannya ya, termasuk pembinaan drivernya enggak ya, nggak termasuk di situ ya. Enggak. Itu Pak, di sana kita ada celah sedikit lah. Kadang kita nggak bisa masuk terlalu ini kita. Tapi namanya mitra. Ya. Di samping kita harus bekerja sama, ada juga sisi yang harus kita tegaskan untuk UT, jadwal dan pembagian UT ya Pak ya. Betul. Ya yang diminta ke pihak ketiga atau kontraktor lah atau koperasi atau siapapun, mitra tadi Bapak katakan, itu pasti mengenai availability ya, physical availability, ketersediaan unit gitu kan, dalam kondisi prima gitu ya. Karena kutipan-kutipannya dia kan juga lumayan ini kan Bang, istilahnya nggak bisa telat gitu ya, dan tidak bisa berlama-lama gitu ya Bang ya.
setelah karet itu dideres gitu ya. Iya. Uh, Pernah disasar juga Pak ya? Enggak, kebetulan tadi yang untuk vlog nomor 22 kan sama perkebunan karet saya tadi. Tadi pagi. Oh iya. Yang di Sulawesi Bang, di Sulsel. Benar. Iya, jadi ceritanya masih mirip. Makanya tadi saya juga, wah ini berarti Bang Rahman bisa menceritakan yang mirip-mirip. Cuma yang agak unik ini melakukan satu pengelolaan yang paralel. Yang satu adalah komunitas sawit TBS ya, satu adalah itu tadi lah, KAM gitu ya. Nah ini Bang yang saya melihat ternyata Abang sudah tegaskan bahwa pertama tadi ada dalam manajemen pabrik ya Bang ya, pabrik rubber factory ya istilahnya ya. Rubber factory. Dan itu saya melihat bisnis prosesnya pun lebih singkat daripada sawit ya. Benar. TPH-nya juga nggak nyebar ya Bang ya, TPH-nya istilahnya tempat pengumpulan hasilnya itu tangki ya Bang ya istilahnya. Tangki. Cuma tanggung jawab untuk evakuasi itu dari tangki menuju ke mana? Pabrik ya? Pabrik. Itu sistem multi bit atau memang ditransfer tangki ke tangki Bang? Kalau manualnya Pak, manualnya itu kutip ya Pak. Iya. Tapi kita dari tangki ke tangki Pak. Dari tangki ke tangki ya. Dan pakai pompa ya atau gravitasi Bang? Gravitasi Pak. Kalau yang pompa itu dari tangki kita ke recycling tank. Oh iya. Nah ini musuhnya alam juga ya, cuaca ya Bang ya biasanya ya. Benar. Konteks itu ya. Ya. Namun Bang di satu sisi tadi ya mengenai komoditas yang TBS tandan buah segar atau FFB ya. Iya. Fresh fruit buns itu tetap dilakukan nggak Bang? Atau memang Abang beda manajemen sama sekali? Saya hanya dibantu perawatannya Pak. Oh iya. Oke, clear. Jadi expertise Abang yang diminta dalam hal itu adalah dari sisi penting service maupun repair. Repair ya Bang ya? Iya, benar. Oke. Ya ini masalah klasik dalam melakukan repair atau perbaikan ya khususnya. Kalau kita predict service atau maintenance itu sudah buat jadwal ya, sudah buat rencana. Apa sih Pak? Tantangannya kita nggak bersinggungan langsung sama pemakaian di lapangan. Begitu datang kondisinya tahu kalau di sawitan lumayan butuh PR gitu. Ya, oke. Masalah klasik untuk pengadaan Bang tetap susah ya, tetap waktu ya. Lumayan susah sih Pak. Tapi bagaimana kita memposisikan sama pimpinan, sama pihak berhormat, tetap banyak tantangan. Ya. Nah, ini berarti setback ya ke kita edisi perdana dulu ya di nomor 1 pertama itu kan Abang juga mengatakan bahwa komitmen dari top manajemen itu memang berbeda-beda. Ada yang memahami kesulitan jalanan gitu ya, transportasi di lahan gitu kan beda ya. Kalau karakter mining itu jalannya lurus dan itu selalu di-maintain dirawat gitu ya. Kalau perkebunan ini kan jalannya belok-belok dan hamparannya ribuan hektar, sehingga untuk memaintainnya itu pun juga nggak seragam karena pusingan dia, rotasi dia pada saat melintas pun juga belum tentu sama gitu ya, belum tentu jatuh temponya sama gitu kan. Ditambah lagi satu hal cuaca dan satu lagi yang menjadi masalah klasik kan terkait komitmen itu adalah pengadaan Bang ya. Benar. Procurement maupun purchasing itu dalam melakukan pengadaan ini kadang-kadang juga birokrasi kan panjang ya. Benar Pak. Service level approvalnya itu beda, berjenjang gitu ya. Nah ini yang di tempat Bang Rahman saat ini gimana Bang?
untuk pengadaan itu. Masih manual dan juga berjenjang, Pak. Dan berjenjang. Belum ya. by sistem sih. Iya. Eh, Ya. Dan pengadaan juga atau rekondisi fabrikasi semuanya tetap di luar kebun yang jaraknya jauh ya Bang ya? Kebetulan Pak, jarak reproduksi di sini kita di kotanya Pak. Oh, Kota kecil Kisaran. Kalau Bapak pernah dengar. di Sumatera Utara ya Bang ya? Sumatera Utara Pak. Iya. Pernah dengar. Iya, pernah dengar. Dan itu Dekat sama 50 Pak. iya, dekat Limpul. Dan apa istilahnya kecamatan ya Bang ya? Iya, kecamatan Kota Madia Pak. Oh, Kota Madia. Oh, kabupaten ya. Ya berarti besar lah. Kalaupun spare part itu ya KW satunya adalah gitu ya Bang ya. Alternatif tidak perlu OEM gitu ya atau genuine kan. Tidak perlu Pak. Ya, dan fabrikator kelas-kelas bubut semuanya ada ya Bang ya. Kalibrasi kalau untuk alat berat gitu. Ada. Ya apalagi memang itu kota tua juga ya, dekat dan lahirnya bersama dengan industri perkebunan juga kan itu. Iya Pak. Daerah Limpul itu. Iya. Bener apalagi Kisaran ini ada perkebunan ini. Iya. Dulu sejarahnya. Iya, sejarahnya biasa begitu kalau kota-kota di Sumatera Utara karena memang 1901. iya. Perkebunan istilahnya sawit swasta tertua di Indonesia ya di Sumatera Utara itu kan, ya di Serdang gitu. Iya. Ya menarik Pak Rahman. Jadi kembali lagi ya ke top manajemen komitmen. Itu mungkin bisa berbagi Bang dengan beberapa kali perusahaan itu Bang. Oke. Untuk yang di pertama kita bersama-sama mungkin top manajemennya sudah menyadari beradaptasi dan perbaikannya, tapi mungkin masih ada belum smooth sepertinya ya. Iya. Belum smooth. Jadi kesannya kita di sana kayak di tertekan karena kita pegang operasional dan perawatan. Iya, betul. Mungkin tantangan di mana-mana sama sih. Iya sih. Megang operasional dan perawatan, tapi memang sistem birokrasi tadi Pak. Di samping ada yang harus pas, memang ada yang harus benar-benar birokrasi. Tentunya ada yang urgensi ya. Tapi tidak juga memperlelekan karena sebagai praksi. Iya, betul. Ya, komunikasi koordinasi tetap jalan gitu. Iya, benar Pak. Dan maaf, satu Apalagi lagi waktu bergabung sama sangat terbantu dengan konsinyasi itu. Iya, itulah karena saya pernah menceritakan juga sih Bang sebelumnya gitu ya. Bahwa kami terduduk tuh paling lama 1 bulan, itu pun rasa sudah malu gitu loh. Benar Pak. Begitu masuk hadir kok, wah ini luar biasa ini, segala. Tapi itu cerita indah bersama kita sebelumnya itu ya. Makanya muncullah konsep mengenai central workshop itu yang tadi Abang juga sempat singgung ya, bahwa di perusahaan sebelumnya itu ternyata central workshop juga ada, dan struktur organisasi central workshop itu beda dengan estate dan mill ya Pak. Beda. Ada manajer sendiri sih. Ya. Di bawah betul manajer. Iya. Karena harus ada koordinasi GM membawahi manajer mill, membawahi manajer estate, membawahi manajer atraksi gitu Bang. Sebenarnya begitu. Benar. Karena ini 3 mata rantai kan emang ya. Kalau dikatakan atau 3 pilar. Kalau dari narasumber saya ada yang bilang ini 3 pilar, kemudian juga 3 mata rantai. Cuma atraksi kadang-kadang sering tidak dilihat gitu loh beberapa manajemen. Padahal begitu ini nggak ada pincang ini satu ini, terutama evakuasi buah gitu ya. Produk utama perkebunan tadi Pak. Iya. Dan dia muncul dari mulai estate itu atau perkebunan itu didirikan itu sudah ada gitu namanya atraksi gitu. Sudah hadir dia dan sampai kapanpun gitu ya. Cuma itu tadilah
semuanya itu memang proses dan pemahaman dari owner atau top manajemen itu juga harus disampaikan sejak awal. Kalau memang prinsipnya seperti itu, ya kita juga nggak bisa menentang, tapi kita bisa memberi apa istilahnya opsi gitu ya. Apabila ini diambil, resikonya ini. Apabila ini dipakai, ada keuntungan nih. Ya kalau saya dulu di challenge saya kan gitu, Pak Cu, apalagi nih capex, apa cost and benefitnya gitu kan, cost and benefit, terus setelah itu nulis, ya Allah dalam hati saya semua ada dalam jenjang yang bermacam panjang lebar, tapi itu policy ya, company policy, nggak apa-apa, menambah khazanah pengalaman yang terbang gitu ya. Yang bagus diambil, yang kurang bagus atau yang jelek di improve dalam satu implementasi yang baru gitu. Iya benar-benar Bang Rahman. Saya teringat sekali dengan beberapa kali ketemu narasumber, ucapan Abang yang pertama itulah top manajemen, benar juga. Akhirnya ketemunya di situ gitu. Dan Abang mungkin sekarang ini tempat yang ketiga atau keempat ya. Jadi ketiga Pak. Ketiga ya. Benar-benar. Iya. Wah, ini insya Allah lancar lah Bang. Kalau di Sumatera Utara kayaknya udah solusi jiwa raga ya. jiwa udah di sana. Kemarin juga lucu Bang, ada salam dari Bang Ismail Husin Tanjung tuh, Bang Mael Tanjung. Oh iya Pak, salam. Ya karena dia ngajak Acu itu Rahman, satu lagi si Manogar, satu lagi si Panca gitu. Wah masih ingat semua gitu kan. Iya Pak, itu satu ini semua Pak. Cerita sedikit Pak. Kalau Ismail Tanjung itu teman saya di kampus. Oh oke. Iya. Kami sempat bareng, akrab, kompak. Iya. Kemudian waktu dia langsung dia juga trennya di Bagus Pak. Tinggal bareng. Kalau aja cerita sedikit, kemarin buka jalur untuk yang di Sampurna. Kita konfirmasi lah sebelum saya resign itu, saya share teman-teman siapa yang butuh. Iya. Tapi kebetulan beliau ditempatkan di site kebun, nggak di sentral lagi. Keluar dia. Keluar dia. Iya. Saya rezekinya bagus pas bagus dari penempatannya di sentral Pak. Di apa? Di Beco Sentral. Oh iya, Bengkel Center. Iya. Iyalah. Itu menambah pengalaman juga, Bang. Foto-fotonya nambah gitu. Itu juga Bang, kemarin dapat salam dari Pak Iskandar Yusuf. Itu istrinya baru meninggal tuh Bang, kemarin hari Minggu apa? Hari apa lah saya lupa itu. Di sana di Pak Iskandar. Betul Bang. Iya, Bang. Kan dulu di sana kan, Rahman itu. Iya, Pak. Jadi hari apa ya? Meninggalnya hari Minggu, terus saya dikabarkannya hari Senin. Jadi saya nggak tahu gitu. Dan sekarang beliau masih di sini Bang, masih di Medan. Pak Is ini masih di Medan. Karena saya nggak pernah lupa ibu almarhum itu baik sekali almarhumah itu. Jadi saya hobi masak. Iya benar, hobi masak, terus selalu kita disisihkan gitu. Kue entah itu makanan, ini tapi ya makanan Medan memangnya kayak ubi apa? Ubi tunggu gitu. Asik juga itu. Yang pedes. Iya. Ya beliau berkesan juga memang saya dengan itu keluarganya Pak Is gitu ya. Pak Is juga sekarang sudah pensiun di tempat kita dulu, terus beliau bergabung di Kalimantan Timur gitu. Ya nanti disampaikan. Terus juga termasuk kenapa? Askep saya di awal yang termasuk ya mengajari.
Siapa itu? Minus ya, kita masih ortodok dari kampus. Oh iya, betul. Ya. Betul. Ya, kadang kita juga ini bang, nggak nyangka gitu ya, ada sesuatu dalam silaturahmi itu ya. Nah ini juga kita angkat silaturahmi tapi secara online gitu kan, dan saya juga nggak nyangka gitu, ternyata banyak sekali yang bisa dibagi ya, tidak hanya cerita dari pengalaman, bahkan menjadi manfaat. Kalau saya lihatnya banyak yang menjadi manfaat gitu loh. Namun memang pada saat saya dapat umpan balik ya, feedback dari YouTube, memang rata-rata pemirsa ini tidak seperti ekspektasi saya gitu. Kalau saya durasi 30 menitan, mungkin rata-rata pemirsa itu max 15 maksimum itu. Tapi rata-rata ya. Jadi dari 15 itu bisa dibayangkan itu bahwa tidak semuanya gitu ya bisa kita menikmati menikmati konten ini. Tapi nggak apa-apa, buat saya tetap konsisten gitu ya. Tujuan awalnya adalah untuk ini aja, silaturahmi sekaligus untuk bertukar pengalaman, cerita yang mungkin insya Allah menjadi manfaat gitu kan. Bahkan di luar dari dunia interaksi pun saya tidak menutup kemungkinan gitu bang. Ada kemarin kan ya narsum saya mengenai sertifikasi keinsinyuran itu juga luar biasa. Saya juga nggak ngerti sebelumnya itu, terus terang aja. Apa bedanya sertifikat dengan sertifikasi sama ijazah, itu ternyata beda gitu loh. Bang Rahman juga ini ya, timnya sendiri dari SDM mekanik ada ya bang ya, kalau yang dari khusus ada ya. Nah itu juga perlu disertifikasi juga itu bang. Tapi ya itu semua kembali lagi kepada perusahaan manajemen, betul. Kalau di tambang yang dari narasumber saya ada 2 kali itu, mereka kalau tidak disertifikasi tidak dapat surat izin induksi masuk daerah pertambangan gitu. Jadi sangat seketat itu, relevan. Dan asesornya yang melakukan sertifikasi itu dari Badan Nasional loh, Badan Nasional resmi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Terus juga si operator itu harus mendapat sertifikasi juga alat berat, termasuk MCU, medical check up. Medical check up itu kalau nggak diisi nggak dapat induksi juga, surat bisa masuk ke daerah pertambangan gitu. Itu bagus semuanya, kembali lagi ya kepada komitmen dari satu perusahaan itu. Kenapa? SDM manusia, sumber daya manusia, montir, mekanik, driver atau sopir, kemudian juga operator, itu kan aset sebenarnya. Aset. Ini saya tertarik gini Bang Rahman, ini sambil tukar pikiran ya. Satu narsum saya kemarin itu juga bagus Bang. Dia mengangkat masalah mengenai HSE, Healthy, Safety, dan Environment. Itu luar biasa. Dia mau mengangkat isu itu mengenai healthy. Jadi healthy dari operator yang khususnya di alat berat itu ternyata pada saat dia menjelang pensiun itu akan timbul itu Bang, yang namanya penyakit-penyakit resiko di awal kesehatan terjadi termasuk paru-paru, kemudian organ tubuh kita tuh sama kayak alat berat gitu, ada fatigue-nya, ada lelahnya gitu Bang. Nah itu makanya penting juga ya medical check up sebagai isu gitu ya, untuk diangkat. Karena apa tadi, sebagai aset juga sumber daya manusia itu gitu. Itu sih. Kembali ke komitmen. Kembali pada komitmen dari si top manajemen. Itu saya belum ketemu lagi sama Bapak, itu namanya Pak Bram. Itu menarik juga itu. Terus juga kemarin ada narsum yang Bang Jul itu ya, mengenai limbah. Limbah itu bagus sekali. Jadi semua sekarang tuh manifestasi limbah. Kayak kita di interaksi itu luar biasa kan Bang, oli, solar, bekas cucian, terus kaleng-kaleng, iya, majun, ceceran yang harus dibersihkan. Jadi waktu saya tahun 2015 tuh Bang dari sana, itu semuanya saya buat neraca Bang, limbah B3 itu.
Jadi saya dulu menarik Pak, masalah ini Pak. Iya, jadi waktu saya dulu, saya punya kerani 2 bang. Jadi yang satu kerani khusus untuk workshop, yang satu kerani untuk warehouse. Jadi Traksi itu punya warehouse sendiri bang, mirip-mirip kayak central workshop gitu ya. Nah, untuk si limbahnya sendiri itu selalu saya minta buat balance sheet gitu ya, neraca. Masuklah Jadi SAS di dinding gitu Pak ya. ya. Di dinding stok neraca. Iya, di display monitoring. Gitu. Jadi SAE 10 masuk berapa, SAE 40 berapa, 90 berapa, grease Ditimbang berapa. Pak ya. Iya, iya. Terus nanti Kali pada saat dia didistribusi ke unit A, unit B, unit C itu ada semuanya pencatatan. Nah, pada saat balik flushing gitu ya, itu juga memang misalnya keluarnya 1 drum flushing, mungkin sisa-sisa itu nggak 1 drum, setengah drum gitu ya, tapi kita catat. Ya, Nah, waktu itu kita semua menggunakan jasa pihak ketiga, jadi manajemen limbah lah, pihak ketiga. Kita bayar mereka gitu, karena top manajemen itu nggak mau semua limbah dibuang ke bumi gitu loh, atau ditanam dan sebagainya harus. Nah, ternyata waktu kemarin saya kontak beliau lagi dan menjadi narasumber, ternyata sekarang sudah online bang, manifestasinya semuanya online. Ya sudah elektrik Pak. Iya, dari Kementerian Lingkungan Hidup, si rajalimbah.com. Ya. Iya Pak. Nah itulah yang menarik buat saya. Wah, ini kalau saya nggak nanya, nggak tahu juga kan artinya apa info-infonya. Nah itu menjadi masukan juga, bagus itu bang. Kalau kita apa ya namanya bisa lihat tuh nanti di vlog satu persatu. Jadi saya sedikit flashback Pak kembali waktu saya di perusahaan Sampurna itu Pak. Sebenarnya di sana saya sekarang sudah menyadari bahwasannya di bidang praksi itu banyak bidang-bidang yang terkait, termasuk tadi kesehatan, kemudian seperti Pak ceritakan limbah dan environment-nya. Di sana saya belajar Pak mengolah limbah. Kebetulan bengkel sentral yang tempat kami bekerja kemarin itu punya warehouse dan menjadi sentral gudang limbah untuk di estate-nya. Oh iya, memang harus satu. Setiap bagian jabatan asisten bengkel sentral dia jadi limbah di estate itu. Oh gitu. Jadi saya banyak belajar Pak. Iya. Harus ditimbang berapa jumlah filter itu ditimbang. Betul. Kemudian ada juga limbah-limbah inner dari pupuk, wadah-wadah. Iya, pestisida, kemis, ya benar. Iya, pestisida. Betul. Banyak belajar. Berarti kan bidang praksi ini juga harus banyak tahu gitu Pak. Jangan hanya sekedar pengalaman dari awal juga, perlu juga ya sertifikasi tadi. Bukan hanya audit datang, kita belajar dari apa yang pernah audit katakan, bukan apa yang kita pelajari gitu Pak. Betul. Iya bang. Ternyata banyak bidang dari kesehatan kita nggak sadar tuh. Kalau saya tadi dulu tidak dikasih jabatan itu mungkin saya nggak tahu tentang. Ternyata praksi itu harus ini yang berhubungan sama praksi, anggaran, uang modal dan sebagainya. Iya betul. Kembali lagi, memang pimpinan ini sih Pak perusahaan. Betul Pak. Saya pikir kiblatnya untuk praksi itu memang di dunia mining atau pertambangan, batu bara itu memang udah advance Pak. Iya. Memang mungkin itulah jadi kiblat kita. Tapi di tempat kita yang berhubungan ini Pak, sebagian perusahaan sih udah melek sama praksi ya dari manajemennya. Seperti kita di tempat yang lama Pak ada konsinasi, ada bangun center workshop. Betul. Saya lihat di sana udah melihat, tapi mungkin komitmennya karena baru dijalankan perlu proses. Betul. Untuk yang tempat kedua, saya Pak ada bengkel sentral Pak,
Iya. Malah saya dengar, tapi sayangnya sekarang saya dengar udah dilebur. Oh. Pak Dadang akan bantu ke sentral itu Pak. Iya iya iya. Sekarang dilebur masuk ke ST, dipisah. Seharusnya kan bisa membantu asisten-asisten traksi yang di lapangan itu untuk perbaikan. Di luar tim mereka ada tim kami yang siap kadang kirim ke estate untuk membantu. Oke. Yang mungkin koordinasi bagi kita memang harus yang top manajemen itu paham bagaimana operasional traksi dan bagaimana manajemen perawatan dan perbaikan tadi, supaya mereka bisa masuk. Tidak yang mereka lihat jangan biasa maaf ini kan kalau pimpinan Pak hanya masuk ke dealer sini biasa bawa mobil mewah atau apa masuk ada masalah 30 menit sekian jam selesai. Iya. Gitu. Padahal kita di lapangan beda-beda. Benar. Untuk yang saya terakhir Pak, untuk level manajemen di level GMC itu sepertinya sudah menyadari di support gitu Pak. Cuman kelemahannya kondisi manajemen. Iya. Nggak apa-apa. Karena yang penting kan komunikasi, keterbukaan gitu. Benar. Artinya ujung-ujungnya tuh nanti kalau kita di level manajemen kan adalah KPI, Bang. Key Performance Indicator kita. Jadi needs dari perusahaan terhadap kita, tapi kita juga sampaikan gitu kan, Bang, program-program kita. Tapi kalau memang manajemen tidak bisa fulfill ya sudah, Pak. KPI saya jangan terlalu KPI kita juga jangan terlalu berat-berat juga Bang gitu ya. Benar. Apa gitu ya. Kalau Bapak minta perfect sempurna ya kita syaratnya begini Pak. Gini. Benar. Tapi kalau seperti itu manajemen ya udah level 7 aja Pak. Enggak usah sampai level 10. Ya itu sih. Itu bagian komunikasi judulnya. Ya itulah tata kelola. Kita juga nanti turun ke tim gitu Pak. Kira-kira. Benar. Pak Rahman ini nggak terasa 37 menit Pak. Aku juga khawatir ini bisa melebar sampai sejam lebih. Iya. Jadi saya sudah nangkap semua ya apa yang disampaikan Pak Rahman. Bahkan saya juga apresiasi dengan vlog pertama gitu ya. Dan ini bagus. Abang tadi masukan ada 3 kondisi pengalaman ya. Bahwa ujung-ujungnya ya tadi kita sepakat komunikasi untuk kita sama-sama bisa mendapatkan satu standar yang sama. Jangan keluar. Standar sama dalam kinerja kita. Pak Rahman dari saya itu untuk bisa insya Allah menjadi manfaat Pak Rahman ya. Dan terima kasih yang kelima kali mungkin ya. Jadi terima kasih Pak udah diundang. Iya. Semoga jadi vlog besar. Iya, amin. Iya. Oke, salam hormat buat istri di rumah ya Pak Rahman ya. Salam kembali buat pemirsa. Adik-adik. Pemirsa ini pengantin baru Pak Rahman ini. Jadi saya agak hati-hati waktu pertama dulu. Makasih Pak Rahman ya. Salam begitu buat istri di rumah. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Deretan air mata